Selamat malam semua jemaat Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah kesyukuran Gereja Anglikan Tarakan dan Samarinda tahun 2020. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan sikap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Diingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwasanya kita akan menjalankan persembahan kesyukuran kepada Tuhan atas segala kebaikan, perlindungan Tuhan, serta penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyaklah yang Tuhan telah anugerahkan kepada saudara dan saya, dan memang telah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan melalui korban syukur kita. Karena itu, saudara-saudari dapat memberikannya melalui amplop persembahan, lalu tuliskan kesyukuran, dan kemudian dapat diserahkan kepada pihak gereja. Ataupun bagi saudara-saudari yang ingin mengirimkan via transfer, dapat mengirimkannya ke rekening gereja melalui yang telah tertera di layar saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda atas dukungan dan juga atas kemurahan seluruh jemaat Tuhan kepada gereja sepanjang tahun ini. Marilah kita terus tingkatkannya di tahun yang akan datang. Kita mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan melalui doa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata karya-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang telah kami nikmati, apa yang telah kami rasakan, dan yang telah kami saksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kesyukuran pada malam hari ini. Kiranya roh Tuhan bertakhta kepada setiap pribadi kami, dimanapun kami sedang beribadah pada saat ini. Kami percaya bahwa Allah hadir dan Allah memenuhi setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati.
semua Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di akhir tahun ini kita mau mempersembahkan korban syukur dengan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan bersama pelukis cakrawala. Mari bersama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nyanyikan sekali lagi pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kita percaya Tuhan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yesus namanya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bertepuk tangan buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan layak terima. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yesus adalah Tuhan kita pemenang. Yes. Kau yang hidup di dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib.
Engkau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, karena kita percaya pemilik kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Pada malam hari kami ingin naikkan syukur kami. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Oh kami sembah Kau. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita nyanyi bersama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, karena kami yakin pujian syukur bagi-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senap nafasku menyembah. Mari sama-sama. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidup
terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang, mari kita nyanyikan sekali lagi. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami sembah, kami sembah Engkau. Segala puji, segala hormat, syukur bagi nama-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan Yesus, yang layak terima sembah, terima seruan kami Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, kami bawa hati kami. Kami mau sembah Engkau. Kami ingin memfokuskan diri kami Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, senap hati kami, senap hati kami menyembah-Mu. Yang layak, yang layak, yang layak. Segala puji, segala hormat. Mari kita nyanyikan bersama. Senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah, Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami yakin Tuhan, kami sembah Engkau.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, inilah penyembahan kami kepada Engkau. Bersama-sama kami naikkan kepada Engkau. Karena malam hari ini kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami tidak ingin mengecewakan Tuhan. Yang ingin kami lakukan hanyalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya segala hormat hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat bulan-bulan yang lalu kami sudah lewati. Kami bersyukur buat semuanya itu karena kami percaya Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan mendengar seruan kami. Ini yang kami persembahkan kepada Engkau pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan setiap hidup kami, di mana atas pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu, Engkau memimpin, menuntun dan menyertai kami sehingga kami ada sebagaimana adanya. Dan pada saat ini juga Tuhan kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Oleh itu Tuhan, tibalah saatnya kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Bertahtalah melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga memimpin kami agar kami dengan sungguh-sungguh membuka setiap hidup kami dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pada saat ini kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Tuhan tetap memimpin, menuntun dan menyertai kita sehingga kita sampai pada malam hari ini, di mana malam ini juga adalah malam terakhir atau hari terakhir di tahun 2020. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema tahunan kita pada tahun ini secara khusus bagi Natal ini adalah Allah beserta kita, membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa damai. Dan pada kesempatan ini juga firman Tuhan yang barusan kita baca dari Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Temanya bagi kita adalah Allah beserta kita, membawa syukur. Kita bersyukur karena melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus membawa teladan syukur bagi kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyertai kita dan memimpin kita dalam setiap situasi yang kita jalani. Jadi sikap kita sebagai orang yang percaya, kita bersyukur adalah merupakan tanda kegembiraan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur adalah tanda kegembiraan kita di dalam Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa baik itu di bumi maupun di sorga. Dan hanya Dia saja sebagai satu-satunya yang memberi pengharapan bagi kita, yang memberi pertolongan bagi kita, yang memberi perlindungan bagi kita sebagai umat-Nya yang sangat dikasihi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, bagaimana caranya untuk respon kita sebagai umat yang sangat dikasihi,
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Firman Tuhan dari Mazmur ini mengingatkan kita bahwa untuk masuk dalam tempat kudusnya Tuhan atau rencana Tuhan, kita harus mengikuti cara Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Karena Allah hadir beserta dengan kita, membawa keselamatan yang kekal melalui pribadi Yesus Kristus yang adalah satu-satunya keselamatan bagi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak takut, menjadi orang-orang yang tidak mengeluh dengan keadaan, tetapi kita tetap bersyukur dalam semua proses yang telah kita alami dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka wajarlah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk masuk di dalam rencana Tuhan dengan sikap hidup yang benar, yaitu kita membawa hati kita untuk kita menyembah Tuhan, membawa keseluruhan hidup kita untuk kita mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa di tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan cobaan, tahun yang penuh dengan pergumulan yang begitu dahsyat dan sangat menakutkan, di mana kita telah dilanda oleh virus COVID-19 yang begitu merajalela sampai di seluruh dunia. Dan keadaan ini dapat menggoncangkan setiap pribadi kita, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Kita mengalami goncangan secara pribadi, kita mengalami goncangan di dalam keluarga kita, kita mengalami goncangan di dalam pekerjaan kita, kita mengalami goncangan di dalam situasi studi kita, kita mengalami goncangan di dalam pelayanan kita, kita mengalami goncangan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Tetapi firman Tuhan melalui pemazmur ini, kita harus sadar bahwa penyertaan Tuhan, sekalipun dunia berada di dalam bahaya, keadaan begitu menakutkan, situasi sangat membahayakan, namun pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus memimpin kita sehingga kita dapat melewati hari ke hari, melewati pergumulan kita dari bulan ke bulan, melewati pergumulan kita sehingga kita tetap mengalami perlindungan Tuhan. Kita dapat melewati pergumulan dan perjuangan hidup kita. Sehingga pada saat ini, melalui firman Tuhan, Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan yang selalu beserta kita, sehingga Dia dapat memimpin kita untuk kita dapat mengakhiri tahun 2020 ini. Sehingga pada malam hari ini, kita datang dengan sikap hati yang benar, yaitu kita datang kepada Tuhan dengan membawa seluruh hidup kita, membawa seluruh apa yang telah kita miliki. Sehingga kita datang dengan penuh sukacita, kita mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui Mazmur 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima ini, kita belajar dua hal penting yang menjadi alasan mengapa kita membawa syukur kepada Tuhan. Hal yang pertama, yaitu Allah itu pencipta dan pemilik hidup. Kita melihat firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di sini kita dapat melihat juga dengan jelas bahwa pemazmur yang telah mengalami penyertaan Tuhan, pemazmur yang telah mengalami proses Tuhan, yang dimana Tuhan nyatakan di dalam setiap perjalanan kehidupannya,
dengan penuh tantangan yang begitu berat, namun kekuatan daripada Tuhan terus menyertai pemazmur. Mengapa kita mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai pencipta? Karena Dialah yang menciptakan baik itu yang ada di bumi maupun di sorga. Dan setelah Dia menciptakan kita, Dia juga menjadi pemilik kita. Dan Dia menjadi pemilik kita, maka Dia juga menjadi pemelihara bagi kita. Dia yang menciptakan kita, dan kita menjadi miliknya Dia. Dan kita juga dipelihara oleh Dia. Di sini firman Tuhan berkata bahwa umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita melihat satu pemeliharaan Tuhan, yang dimana Dia telah peduli dengan keadaan domba-dombanya. Begitu juga Tuhan peduli dengan kita, sehingga membawa domba-dombanya ke rumput hijau, ke air yang tenang, dan melihat setiap keberadaan domba-dombanya. Yang luka akan dibalut, yang sakit akan diobati, dan yang kurang pengharapan akan diberikan pengharapan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah ciptaannya, kita adalah miliknya, dan kita adalah umat gembalaannya. Dan Dialah Tuhan kita, Dialah pemilik hidup kita, Dialah pemelihara kita. Oleh itu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita datang sama seperti pemazmur dengan sikap pergerakan dan kesadaran dirinya. Dia ingin untuk mengajak kita semua, Dia ingin untuk membawa kita semua untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Jadi ini adalah tanda kesadaran yang begitu luar biasa. Semua ini terjadi karena pengenalan akan Tuhan. Semua ini terjadi karena pemazmur telah mengalami proses Tuhan. Dan dia telah melewati setiap pergumulan-pergumulan yang telah dia alami bersama dengan Tuhan. Oleh itu, dia membawa kita untuk kita bersama-sama memiliki satu tanda kegembiraan di dalam Tuhan. Selain itu juga, pemazmur ingin untuk membawa kita. Di sana dia katakan, beribadahlah kepada Tuhan. Ini merupakan suatu dorongan bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya untuk kita membawa diri kita. Kita tidak hanya bergembira di satu tempat. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita. Jadi ibadah itu bukan kita melakukannya dengan beban dan kita melakukannya dengan segala pengeluhan. Tetapi ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang harus dinyatakan dengan sukacita. Karena di saat kita beribadah dengan sukacita, kita akan merasakan lawatan Tuhan. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Kita akan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pemazmur mengatakan kepada kita dalam Mazmur 100 ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi saudara-saudariku, tentunya Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, Tuhan juga yang akan memelihara kita. Demikian juga kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Kita menjadi miliknya. Kita telah dipelihara. Bahkan kita juga difungsikan untuk kita menyatakan kebesaran Tuhan kepada semua orang sebagai ciptaannya, bahwa kita adalah sama-sama mengalami penyertaan Tuhan. Dan biarlah melalui semuanya ini banyak orang juga akan mengalami keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan daripada semuanya ini supaya kita lebih lagi kita mengenal Tuhan, kita terima Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita harus terus memiliki kemurahan dan kesadaran, dan kita membawa diri kita dalam segala hal, dan apapun yang kita miliki kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama, alasan mengapa kita membawa syukur, karena Allah itu baik dan kasih setianya kekal.
Kita melihat firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di sini kita dapat melihat juga dengan jelas bahwa Tuhanlah adalah satu-satunya yang adalah sumber kebaikan. Tuhan adalah satu-satunya sumber kasih. Tuhan adalah satu-satunya sumber kesetiaan yang telah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi alasan mengapa kita membawa syukur karena Dia itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan setia, yang begitu bersifat kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat hal ini, pemazmur telah mengalami keadaan cabaran hidup yang luar biasa. Tetapi pemazmur telah menemukan kebaikan yang diperoleh daripada Tuhan. Kasih yang diperoleh daripada Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kesetiaan Tuhan yang terus menyertai pemazmur dalam segala keadaan. Dan dari sini pemazmur tetap mau mengatakan Tuhan itu baik. Dan memimpin kita untuk kita juga menyatakan di hadapan Tuhan atas setiap situasi kita. Keadaan seperti ini, pemazmur mau mengatakan bahwa dalam segala kesulitan pergumulan hidup, justru iman makin bertumbuh untuk terus menyatakan kebaikan, kebesaran Tuhan. Karena setiap pergumulan dan setiap persoalan akan habis masanya. Tetapi kebaikan, kasih dan kesetiaan Tuhan tetap bersifat kekal, memelihara kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dan pemazmur mengingatkan kita untuk melalui ini, kita tetap bertumbuh secara rohani. Dan melalui hal ini juga kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita matang secara rohani. Dan kita juga sadar untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Untuk kita terus juga mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kita terus belajar untuk rendah hati. Kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa setiap kehidupan kita, membawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Selain itu juga, pemazmur yang telah mengalami kasih yang begitu sempurna di dalam kehidupannya. Sehingga pemazmur mengatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu dahsyat, sifatnya kekal, tanpa memandang keadaan, tanpa memandang situasi. Tetapi kasih Tuhan tetap baik, kasih Tuhan tetap kekal, dan kasih Tuhan tidak bisa diubahkan oleh keadaan apapun. Kasih Tuhan tetap utuh adanya, dan kasih Tuhan tetap menyertai kita sebagai orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itulah yang dimana firman Tuhan mengajar kita untuk kita menghidupi kebaikan Tuhan, kita menghidupi kasih Tuhan, kita juga terus setia kepada Tuhan. Orang baik yang tidak mengenal Tuhan, kasihnya tidak akan bersifat kekal. Tetapi orang-orang yang mengenal kebaikan Tuhan, orang-orang yang mengenal kasih Tuhan adalah orang-orang yang akan menghidupi kasih itu. Orang-orang yang akan menghidupi kebaikan itu. Orang-orang yang akan setia untuk menyatakannya di dalam situasi keadaan apapun. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudariku, bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan semuanya ini? Dengan iman yang sungguh-sungguh, kita bertindak mengikuti cara yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah adalah pusat kasih, dan kesetiaannya dinyatakan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah menjadi teladan yang baik. Dari kasihnya, kesetiaannya menjadi wujud nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga setiap orang yang percaya, yang mengenalnya, wajib dan harus untuk hidup mengenakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kesetiaan Tuhan
di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita sungguh-sungguh kita melakukan kebaikan, kasih, dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara-saudariku, biarlah melalui kesempatan ini juga kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita terus membawa diri kita dan kita terus meletakkan diri kita di dalam pimpinan penyertaan Allah. Dan kita berjalan bersama dengan rancangan Allah. Dan kita juga layak untuk hidup mengikuti kemurahan Allah. Karena Allah memimpin kita, Allah menyertai kita, Allah akan menguatkan kita sehingga kita akan memasuki tahun 2021 dengan penuh kemurahan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan itu. Jadi saudara-saudariku, mari kita terus percaya kepada kekuatan dan kemurahan Tuhan. Dan di tahun 2021, biarlah kita hidup penuh dengan kemurahan. Kita terus bermurah hati untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kita terus bermurah hati untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kita terus bermurah hati untuk menyatakan, menyaksikan kasih Tuhan. Kita terus bermurah hati untuk saling memberi kepada setiap orang-orang yang membutuhkan keselamatan, pertolongan daripada Tuhan. Sehingga mereka juga mengalami hal yang sama. Dan biarlah mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudariku, dengan ini, malam hari ini, kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri yang memimpin kita. Tuhan sendiri yang menyertai kita. Tuhan yang akan membawa kita melewati tahun 2020 ini. Dan kita memasuki 2021 dengan harapan dan penyertaan daripada Tuhan akan menyertai kita. Sehingga kita menjadi umat yang benar-benar, sekalipun tahun 2021 kita tidak tahu pergumulannya. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berada di dalam rancangan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang akan menghadapi semuanya dengan penuh kekuatan daripada Tuhan, dengan penuh senyuman, dan dengan penuh kesabaran, dan dengan penuh ucapan syukur kita nyatakan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudariku, kita bersama-sama malam hari ini. Tuhan telah memimpin kita sehingga kita melewati tahun ini dengan penuh pergumulan. Tetapi kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan kita percaya penyertaannya akan terus membawa kita sampai pada kehidupan yang kekal. Biarlah melalui firman Tuhan ini mengajar kita untuk kita terus membawa syukur kita. Karena Dia adalah Tuhan pencipta dan pemilik hidup. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, kasih, dan kesetiaan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita bersyukur. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah mengajar kami untuk kami terus mengucap syukur. Bahwa atas kemurahan dan pertolongan penyertaan-Mu, Engkau telah memimpin kami sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Setiap perjuangan kami di tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang telah kami alami. Ada banyak pergumulan yang telah kami alami. Ada banyak tantangan yang kami lewati. Dan kami percaya kalau kami ada pada malam hari ini, kalau kami masih tetap kuat sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan. Semua karena kelayakan Tuhan bagi kami. Oleh itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami terus berpengharapan dan kami terus beriman dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya harapan kehidupan kekal bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada semua Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita bisa melewati tahun 2020 ini, tahun yang penuh dengan tantangan yang baru, namun kita masih bisa tetap merasakan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan.
Mari kita memperhatikan beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama adalah mengenai persembahan syukur. Persembahan syukur dapat menggunakan amplop persembahan dan tuliskan kesyukuran, lalu dapat diserahkan kepada pihak gereja atau bisa menghubungi staf gereja. Atau jemaat Tuhan juga dapat mengirimkan persembahan syukur via transfer melalui rekening Gereja Anglikan Indonesia seperti yang tertera di layar Anda. Kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan Anda dan atas dukungan daripada Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang tahun ini. Kiranya kita akan terus giat dalam hal memberi untuk tahun-tahun yang akan datang. Gereja mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, mengenai Menara Doa 24/7, diingatkan kepada semua jemaat yang sudah menuliskan nama untuk tetap melaksanakannya dengan baik dan dengan komitmen kita kepada Tuhan, di mana bahan doa dan juga bahan renungan akan diberikan via WA ataupun bisa mendownload di website gereja. Kami berharap kita semua bersatu hati dan tetap pada komitmen kita untuk menikmati persekutuan ini. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian daripada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur karena tahun ini kita dapat melaluinya, bukan karena kekuatan kita,
bukan karena kehebatan kita, namun saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Allah yang beserta kita, memimpin kita, dan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk melewati segala tantangan dalam tahun ini. Saudara-saudara kita kasih dalam Kristus, melalui video yang kita lihat sebentar tadi, kita melihat banyak sekali hal-hal yang berbeda. Di mana satu hal yang dapat saya lihat adalah hampir semua foto dan video itu semuanya menggunakan masker. Masker sebagai pelindung diri dan juga pelindung orang di sekitar kita daripada jangkitan ataupun penyebaran virus COVID-19. Dari hal itu juga saya belajar bahwa tahun ini kita dipaksa untuk memasang masker dalam kehidupan kita. Hampir setiap waktu kita menggunakannya supaya kita tidak menyebarkan virus yang dari dalam diri kita ataupun virus yang dari luar ke dalam kita. Namun di lain sisi saya melihat hal ini juga mengajar kita untuk bagaimana kita dapat menyaring kehidupan kita, baik yang dari dalam ke luar maupun dari luar ke dalam. Kita patut menyaring segala yang tidak baik supaya tidak menguasai dan mempengaruhi hidup kita. Demikian juga apa yang kita keluarkan harus kita saring juga supaya apa yang baik kita keluarkan, yang tidak baik kita tidak keluarkan. Karena apa yang keluar dalam diri kita itu mempengaruhi setiap orang di sekitar kita. Inilah tahun menabur, di mana tahun kita menabur kehidupan kita dan kesaksian kita. Adakah yang keluar dari kehidupan kita merupakan saksi yang benar, merupakan sebuah bibit yang baik untuk orang lain sehingga hidup mereka diberkati? Atau sepanjang tahun ini banyak hal-hal negatif yang kita keluarkan? Oleh itu saudara-saudariku, mari kita akhiri tahun ini dengan memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain, dan juga kita masuk ke tahun yang baru dengan hati yang siap, yaitu siap untuk menuai segala sesuatu yang telah kita tabur dalam tahun ini. Saya percaya apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Demikian juga berkat Allah, engkau menabur kebaikan, engkau juga akan menerima kebaikan. Oleh itu saudara-saudariku, saya mengajak kita semua, mari pergunakan hidup kita dengan semaksimal mungkin supaya hidup kita dapat menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain, dan hidup kita tidak akan disia-siakan untuk menjadi sesuatu yang buruk bagi orang lain. Saya juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Kiranya tahun 2021 merupakan tahun di mana kita akan terus mengalami kuasa Allah, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Oleh itu saudara-saudariku, marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Walau segala keadaan yang kita alami saat ini kurang baik, namun saya percaya penyertaan Tuhan yang sempurna membuat kita mengetahui akan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara-saudariku, percayalah bahwa Allah beserta Anda, Allah beserta dengan kita. Allah senantiasa tidak akan pernah melupakan dan juga meninggalkan kita. Kiranya kita menutup tahun ini dengan ucapan syukur yang melimpah, dan kita melangkah di tahun yang baru dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di masa depan kita. Tahun depan kita masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun menuai. Siapkah Anda menuai? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita.
sebab Dia yang layak menerima segala pujian dan hormat kita. Oleh itu saudara-saudariku, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, karena Dia begitu baik. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur untuk sepanjang tahun ini, untuk semua pelayanan, untuk keluarga kita, dan untuk setiap pribadi kita. Biarlah segala keagungan kita kembalikan kepada Tuhan, bersama dengan korban syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah dengan hati yang bersyukur, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang telah menyertai kehidupan kita, sehingga membawa syukur dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan setiap kita adalah milik kepunyaannya, dan karena kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepada Engkau bersatu hati bersama dengan umat-Mu untuk menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkaulah pemilik hidup kami, dan kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami datang ya Bapa untuk menaikkan syukur kami kepadamu atas setiap pribadi kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas kota dan negara kami ya Tuhan. Terlebih khusus hamba bersyukur ya Bapa untuk setiap umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang tetap terus setia kepadamu, dan juga terus setia mendukung gereja dalam setiap aspek pelayanan yang ada. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap pribadi mereka yang telah Engkau percayakan kepada gereja-Mu. Demikian juga ya Tuhan, hamba bersyukur untuk para pemimpin penolong sel, untuk para pelayan-pelayan umum, pasukan pujian, para bapak ibu majelis gereja, staf gereja, dan semua kepemimpinan dan pelayanan dalam gereja Anglikan Kaltim-Tara ini. Kami bersyukur ya Bapa karena mereka telah merelakan diri mereka untuk melayani-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hati mereka, untuk semangat mereka, untuk pengorbanan mereka yang telah mereka korbankan ya Tuhan. Baik waktu mereka, baik segala sesuatu jeripaya mereka, bahkan dari segi keuangan mereka. Hamba bersyukur Tuhan karena semuanya telah Engkau sediakan bagi gereja-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hati mereka yang terus mendukung kepemimpinan dan pelayanan gereja, di mana tahun ini adalah tahun kami menabur kehidupan kesaksian. Dan kami percaya Tuhan, apa yang telah kami tabur tidak akan sia-sia, karena Engkau Allah yang melihat, dan Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan, dan Engkau Allah sendiri yang akan membalasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan ya Tuhan sepanjang tahun ini, dalam segala kegiatan, dalam setiap program yang ada, dalam setiap pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan itu semua menjadi berkat bagi setiap jiwa, dan juga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Dan biarlah saat ini Tuhan kami datang untuk membawa korban syukur kami kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima syukur daripada umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang ikhlas, kami memberi kepadamu, karena kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan ini semuanya daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri Tuhan. Kami mempersembahkan kepadamu sebagai tanda syukur kami, tanda kesetiaan kami, tanda ketaatan kami akan kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan memulai satu babak yang baru di tahun yang baru. Kami berdoa ya Bapa di surga, banyak harapan dan cita-cita yang kami ada untuk masa depan kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang mengetahui setiap hati umat-Mu, harapan mereka, segala sesuatu permohonan mereka ya Tuhan, dan cita-cita mereka. Hamba hanya berdoa ya Bapa, berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Kiranya di tahun yang baru, di tahun 2021 ini, mereka akan terus setia kepadamu, terus beriman kepadamu, terus bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, dan pengetahuan mereka akan kasih Allah, dan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah melalui iman yang bertumbuh, kehidupan rohani yang bertumbuh ini, mereka akan terus dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan,
untuk setiap pribadi kami telah berkomitmen untuk mengikuti Menara Doa 24/7 ini. Kami berdoa biarlah Tuhan, Engkau Allah juga memampukan kami untuk mengambil komitmen dan dalam ketaatan kami terus membangun mesbah doa kami. Kami membangun menara doa kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan untuk membangun kehidupan rohani kami semakin dalam bersama dengan Engkau ya Tuhan. Setiap jamnya, setiap detiknya begitu berharga bagi Engkau, dan kami percaya Tuhan, melalui menara doa ini hidup kami, iman kami akan terus dibangkitkan bersama dengan Engkau. Hamba juga berdoa menyerahkannya Tuhan, di mana tahun depan adalah tahun untuk menuai apa yang telah kami tabur. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah menyediakan ladang untuk dituai. Tuhan pimpin kami untuk menuai dengan iman, untuk menuai dengan memberi diri kami sebagai penuai-penuai-Mu yang setia, untuk melihat kemuliaan Allah nyata di atas umat-Mu dan gereja-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, memberkati umat-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam keluarga mereka, bahkan dalam kehidupan pribadi mereka, kehidupan perhubungan mereka, di dalam masa depan mereka. Hamba menyerahkan tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah dengan penuh anugerah memberkati mereka, sehingga Engkau Tuhan akan memperluaskan daerah pelayanan mereka. Engkau memperluaskan kehidupan mereka ya Tuhan, dengan berkat ilahi yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Dan biarlah melalui semuanya itu Tuhan, mereka tetap dengan penuh kerendahan untuk terus setia kepada Engkau. Mereka tidak pernah melupakan Engkau walau apapun yang terjadi, namun mereka terus untuk bersyukur kepada Engkau. Karena kami tahu ya Bapa di surga, hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tak mampu kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, bila tahun yang baru adalah tahun di mana kami melihat hidup kami semakin diproses dalam kasih-Mu, dalam hikmat-Mu, dan bila kami melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan, pimpin langkah kami, pegang tangan kami ya Tuhan, dan kami serahkan ya Bapa gereja-Mu juga ya Tuhan. Engkau Allah yang juga akan memperluaskan daerah pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Dimanapun dan kapanpun Tuhan, kami siap untuk Engkau pakai menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur kami kepadamu dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau mendengar dari surga, dan Engkau Allah yang akan menjawabnya dari surga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang tak terucapkan, Engkau Allah yang mengetahuinya, dan Engkau Allah yang akan menyatakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya tahun yang baru adalah tahun di mana kita semakin mendekat dengan Tuhan. Kehidupan rohani kita semakin meningkat, dan kita terus memberi diri kita di dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan demi kemuliaan-Nya. Selamat tahun baru, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih-Nya dan di dalam anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai engkau untuk melangkah dengan iman di tahun yang baru dan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri buat Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setianya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama sekali lagi, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan sekali lagi selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Kabar baik bagimu dan sekeluarga. Selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar baik bagimu dan sekeluarga. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Sekali lagi selamat, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.